dibawakan oleh Julio Justin Bere. Kita sambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah. Persiapan adik-adik dari SMPN Doa Lain dan juga persiapan adik-adik dari SDI Nufua. Maju lagi, nanti jatuh. Perkenalkan, nama saya Aloysia Monalisa Lemau, asal sekolah dari SDN Matitis. Saya akan membawakan cerita Suri Ikun dan Bui Ikun. Dahulu kala di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdiam seorang kakek bernama Mau bersama istrinya. Kakek Mau bersama istrinya dikaruniai 3 orang putra. Setelah ketiga putra beranjak dewasa, si sulung memutuskan untuk merantau ke Pulau Sabu. Ia membawa sebilah pedang tanpa sarung. Karena inilah orang Sabu senang menjadi anggota angkatan bersenjata. Si putra tengah pergi merantau ke Pulau Rote. Ia membawa sebuah sorghum, sejumlah daun lontar sebagai kertas dan alat tulis. Karena inilah orang Rote senang menuntut ilmu menjadi guru dan pendeta. Si putra tengah yang bernama Suri Ikun tetap tinggal di Belu untuk menjaga orang tua mereka dan memperoleh sebilah parang dan tajak. Tajak dibuat untuk menyiangi rumput dan parang digunakan untuk memotong kayu dan rumput. Itulah sebabnya orang Belu senang menjadi petani yang rajin. Musim terus berganti. Suri Ikun beranjak dewasa dan mulai berangan-angan mencari istri. Pada suatu hari ia pergi ke kebun. Ia melihat bunga-bunga dan ranting-ranting kayu berterbangan ke sana kemari. Ia mencoba mengamati dan melayangkan pandangan ke semua penjuru. Ia hanya melihat 7 ekor burung kakatua putih dengan jambul warna-warni, dan ia pun terpesona. Belum puas menatap keindahan burung-burung itu, seketika saja semua burung itu menghilang. Suri Ikun heran dan bingung. Bersamaan dengan raibnya burung-burung itu, terdengar tawa ria cekikan dari sejumlah gadis di kolam kebun itu. Dengan mengendap-endap, Suri Ikun segera menuju tepi kolam. Dengan hatinya berdebar-debar, matanya menatap nanar seperti mimpi. Ia melihat 7 orang gadis cantik sedang mandi di kolam itu. Rupanya ketujuh ekor burung kakatua putih itu telah berubah menjadi 7 gadis cantik. Sementara itu, di samping pohon beringin tua terdapat 7 pasang sayap yang indah dan diatur rapi. Maka sadarlah Suri Ikun bahwa ketujuh gadis itu adalah putri-putri kayangan yang sedang beranjang sana ke bumi. Lalu Suri Ikun mengambil sepasang sayap yang terletak pada deretan terakhir dan membawanya pulang, lalu disembunyikan di bawah tungku di rumahnya. Menjelang petang, Suri Ikun kembali ke tepi
kolam kebunnya. Ia menyaksikan ketujuh gadis kayangan itu sedang bersiap-siap untuk kembali ke kayangan. Namun saat sayap-sayap mereka akan dipasang, salah seorang gadis kehilangan sayapnya. Lalu ia mencari ke sana ke sini sambil menangis. "Sayapku di mana? Sayapku!" Saudara-saudaranya yang lain juga ikut mencari, namun sia-sia. Karena hari hampir malam, keenam gadis bersayap itu dengan bersedih hati meninggalkan saudari mereka yang kehilangan sayap itu. Lalu tiba-tiba muncullah Suri Ikun. Ia mendekati gadis itu, memperkenalkan dirinya, dan menawarkan kepada gadis malang itu untuk menginap di rumah Suri Ikun. Gadis itu pun mau dan menerima tawaran Suri Ikun. Beberapa waktu berselang, Suri Ikun dan Bu Ikun diikat dalam suatu acara perkawinan menurut adat orang Belu. Dari perkawinan ini lahir 2 orang putra kembar. Sebagai ibu dan istri, Bu Ikun harus memasak sambil mengasuh kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Pada musim menanam, Bu Ikun biasanya bertugas mengantar makanan ke kebun. Namun pada hari itu, Bu Ikun memasak segentang beras sehingga nasi meluap dan periuknya terbelah 2. Lalu Bu Ikun membersihkan abu dan periuk nasi yang tumpah di tungku itu. Lalu tiba-tiba ia menemukan sayapnya yang disembunyikan selama ini. "Sayapku, akhirnya aku menemukan sayap." Lalu Bu Ikun mandi dan berkemas-kemas untuk kembali ke kayangan, atau dalam bahasa Tetun lalean. Setelah berkemas-kemas, Bu Ikun mengajak kedua anak kembarnya pergi ke halaman rumah. Di halaman rumah itu, sesampainya di halaman rumah itu, Bu Ikun mengumpulkan sekumpulan daun kering lalu membakarnya. Bersamaan dengan kepulan asap itu, Bu Ikun memasang sayapnya lalu terbang mengikuti kepulan asap itu. Kedua anak Yang di belakang. Kedua anak kembarnya hanya dapat menangis terseduh-seduh sambil kebingungan melihat ibu mereka yang makin lama makin tinggi dan hilang dari pandangan mata. Tak lama kemudian Suri Ikun bersama kakek Mau dan nenek Mau kembali dari kebun. Dengan terbata-bata, kedua anak itu menceritakan kepergian ibu mereka ke langit. Suri Ikun segera berlari ke dapur dan memeriksa di bawah tungku di rumahnya. Ternyata sayap Bu Ikun sudah tiada. Suri Ikun sangat sedih sambil memangku kedua anaknya yang masih terus menangis. Keesokan harinya, Suri Ikun pergi ke kebun.
Sesampainya di kebun, ia bertemu serumpun pohon rotan yang tinggi menjulang. Lalu Surikun meminta kepada pohon rotan itu untuk membawanya ke lalean. Namun pohon rotan itu menolak karena durinya masih terlalu banyak. Tak jauh dari sana, ada sebatang pohon enau yang tinggi menjulang. Lalu Surikun datang kepada pohon enau itu untuk membawanya ke lalean. Dengan senang hati pohon enau itu membawa Surikun ke lalean. Setibanya di lalean, Surikun bertemu ayah Buikun dan memohon agar Buikun kembali ke bumi demi kedua anaknya yang masih kecil. Mendengar permohonan ini, ayah Buikun tidak berkeberatan dengan beberapa ujian sebagai syarat. Apabila Surikun lolos dalam ujian dan syarat itu, maka Buikun boleh kembali ke bumi. Surikun menerima syarat dan ujian itu. Ujian pertama dimulai. Pada malam itu, ketujuh gadis bersaudara tidur di sebuah kamar. Lalu Surikun diminta untuk menunjukkan manakah Buikun di antara ketujuh gadis itu. Surikun hanya duduk termenung sambil kebingungan karena ketujuh gadis itu sama dan serupa. Pada saat itu, pinggul Surikun disengat oleh seekor kutu busuk. Lalu Surikun menangkap kutu busuk itu. Kepada kutu busuk itu Surikun meminta agar dapat menunjukkan Buikun di antara ketujuh gadis itu. Lalu pesan kutu busuk kepada Surikun, perhatikan siapa di antara mereka yang tidur gelisah dan bolak-balik badannya, maka bangunkan dia, karena dialah Buikun istrimu. Lalu salah seorang gadis dari ketujuh bersaudara itu bolak-balik badannya dan menggaruk punggungnya. Maka dia dibangunkan dan menghadap ayah Buikun. Ujian pertama selesai dan Surikun lolos. Ujian kedua pun dimulai. Buikun mengambil sepiring beras penuh lalu dihamburkan di halaman rumahnya. Lalu Surikun diminta untuk mengumpulkan kembali sekumpulan biji beras itu sebelum fajar mereka. Lalu tiba-tiba lewatlah ribuan semut merah. Lalu kepada semut merah itu Surikun meminta agar dapat mengumpulkan kembali semua biji beras itu sebelum fajar mereka. Semut-semut itu pun mau dan menerima tawaran Surikun. Maka dalam tempo kurang dari 1 jam, semua biji beras telah dikumpulkan kembali oleh pasukan semut itu. Lalu Surikun mengambil sepiring beras itu dan menghadap ayah Buikun. Ujian kedua pun selesai dan Surikun lolos. Maka Surikun dan Buikun dengan harta kekayaan kembali ke bumi menemui kedua anaknya. Pesan moral dari cerita ini, lambang keteguhan perjuangan seorang laki-laki. Kakek mau lambang persaudaraan. Ya, kita berikan semangat terus untuk adik Mona Lisa. Semangat adik, semangat. Lanjutkan. Lanjut. Pintar. Sudah selesai? Masih. Lambang. Lalu Surikun mengantarkan kembali sepiring. Iya, mana tepuk tangannya untuk